Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Serjayadi Awe. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang tetap setia menonton tutorial-tutorial yang berkaitan dengan Excel akuntansi di channel Serjayadi Awe. Jadi melanjutkan video sebelumnya tentang membuat aplikasi Excel akuntansi. Jadi untuk review saja, kemarin kita sudah belajar membuat jurnal umum. Tapi lagi-lagi saya sampaikan bahwa di sini teman-teman tidak akan membuat yang sama persis ini karena ini memang membutuhkan waktu yang lama juga. Di sini saya akan memperlihatkan secara garis besar saja kenapa bisa dari transaksi ini semua laporan otomatis. Nah, di file yang sebelumnya jika teman-teman mengikuti panduan ini, teman-teman akan memasuki materi terbaru yaitu seri keempat membuat buku besar, di mana di seri kali ini kita akan membuat buku besar dari transaksi yang dimasukkan di jurnal. Jadi sebelumnya di seri ketiga ini adalah form jurnal yang kita buat, tapi di sini ada yang kelupaan kemarin yaitu untuk kode bantu atau KB-nya, kode bantu untuk membuat buku pembantu hutang dan buku pembantu hutang dan buku pembantu piutang. Oke teman-teman. Nah di sini kita insert row dulu, kita insert kolom dulu. Jadi cara cepatnya itu bisa Alt ditambah dengan I dan C, atau kalau teman-teman secara manual juga bisa menambahkannya dengan cara klik saja kolom, karena setiap teman-teman menambahkan kolom baru di Excel itu maka akan bertambah di sebelah kiri yang kita klik ini. Misal kita akan menambah di antara keterangan dan kode ini, maka teman-teman sisa klik kanan lalu pilih insert, nanti pilih entire kolom ini, lalu oke. Nah di sini kita ubah dia namanya KB atau kode bantu. Nah di video yang X1 VS01 itu untuk memasukkan kode bantu ini lebih fleksibel. Jadi dari kode bantu yang kita buat ini, misalkan seperti ini, di jurnalnya ini kita ngetik saja kode bantunya itu penggalan huruf, baru kita pilih maka akan dimunculkan yang sesuai. Atau misalkan C begini, muncul yang ada C-nya teman-teman. Itu untuk cara yang lebih simple dan mudah untuk menemukan kode bantunya. Tapi di video kali ini saya hanya memperlihatkan untuk kita memasukkan kode itu secara manual saja, mengambil kode ini C001 misalkan, jadi tinggal ngetik saja C001. Jadi seperti ini. Ini masih manual, belum bentuk drop down list, karena di drop down list ini memang formulanya teman-teman bisa lihat sendiri. Ini untuk membuatnya butuh waktu juga. Sini teman-teman, ini. Dan untuk formula ini teman-teman bisa peroleh jika membeli yang file yang jadi ini. Oke, lanjut teman-teman, kita ke file yang kita mau buat ini. Jadi sebenarnya kita akan membuat buku besar. Jadi format buku besarnya seperti ini teman-teman. Kita akan membuat buku besar yang seperti ini. Jadi yang pertama kita buat dulu header laporannya, judul laporannya. Oke. Buat sheet baru dulu. Kita ubah nama, rename menjadi BB atau buku besar. Nah, di sini saya ubah dulu format teksnya.
Oke, ukurannya, size fontnya 10 saja. Ini nanti teman-teman bisa isikan nama usaha. Kemudian di sini adalah biasanya judul laporan. Lalu yang ketiga ini adalah periode. Nanti kita akan buatkan untuk periodenya nanti. Sekarang kita buat format dulu. Di sini kita buat tanggal, kemudian referensi atau nomor bukti transaksi, keterangan. Jadi keterangan. Selanjutnya kita akan buat ini debit dan kredit dan saldo. Nah, kita tambah dulu 2 baris lagi teman-teman. 2 baris, klik kanan, insert row. Oke. Tambah lagi 1. Nah, di sini kita akan masukkan saldo awal. Kemudian ini saldo akhir. Oke. Ini kita perkecil. Oke, teman-teman bisa melakukannya dengan manual saja, drag ini. Nah, sekarang kita merge and center. Untuk ini sebenarnya sesuai selera teman-teman untuk membuat ininya, formatnya. Mau dibuat modelnya seperti apa, boleh teman-teman kreasi sendiri. Intinya itu harus mengikuti ininya semua. Format yang standar ini, yang baku seperti ini, harus ada tanggal, nomor bukti transaksi, keterangan dari transaksinya apa, kemudian saldo debit, saldo kredit, dan total saldo atau saldo akhirnya. Nanti kita bold dulu. Oke, seperti ini teman-teman. Di sini kita akan buatkan satu form akun untuk kita pilih. Kita mau lihat akun yang mana. Jadi dia seperti ini. Jadi silahkan pilih kode akunnya. Jadi kode akunnya dimasukkan di sini, nanti otomatis akan dimunculkan semua di sini. Seperti tampilannya nanti muncul kode akun, kemudian nama akun. Seperti ini. Oke, kita lanjut teman-teman. Di sini teman-teman bisa copy saja yang teman-teman sudah buat di daftar kode ini, di copy saja. Kemudian masukkan di buku besarnya, paste. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi tinggal milih. Oke. Kita ubah dulu formatnya. Nah, sekarang teman-teman yang diperlukan, karena ini sudah ada pilihan kode akun, supaya lebih jelas kita buat dulu beberapa transaksi dulu di jurnal. Oke, tanggal 1 bulan 1, bulan 3 saja, 1 bulan 3 2020. Nah, di sini referensinya bisa buat JU001. Oke, keterangannya ini ada pembelian persediaan. Ini teman-teman contoh saja. Nah, di sini kita masukkan. Nanti kalau misalkan caranya seperti ini, untuk lebih mempercepat itu teman-teman bisa print daftar COA yang teman-teman sudah buat. Nanti tinggal dimasukkan ke sini, atau bisa juga dari sini sama dengan, oke, dari sini sama dengan ke COA-nya. Berarti persediaannya dulu, ke persediaan, kemudian
kita lawankan karena ini pembelian tunai ke kas saja. Kita akan buat seperti ini. Oke, misal 120.000. Oke, balance. Nah, ini formatnya teman-teman bisa ubah ke accounting. Jadi seperti ini. Nah, kita buat lagi satu saja transaksi untuk tambahan lagi. Oke, JU002 ini anggap teman-teman ada penjualan barang. Nah, di sini taruhlah ini untuk ada 5 barang kali 30.000 untuk modalnya. Oke, ada 5 barang. Kemudian di sini kita akan menjurnal ini penjualan, berarti kode 4. Jadi bisa juga dipilih. Oke, sorry, kas dulu. Jadi kas pada penjualan bisa sama dengan seperti ini. Tergantung teman-teman mau buat manual, bisa di print. Kalau misalkan tidak di print juga bisa langsung pilih. Kalau misalkan akun teman-teman itu sedikit, bisa seperti ini. HPP pada persediaan. Jadi persediaannya tadi modalnya 30.000, kita jual, anggap ini kita jual 2, berarti 2 kali 50.000 seperti ini. Terus biaya atas pendapatan itu 2 juga kuantitinya dikali dengan modalnya 30.000. Oke. Kita tambahkan HPP penjualan barang. Nah, teman-teman, kita sudah ada transaksi dan ini balance. Kita akan coba memasukkan akun yang ada di sini ke buku besar. Jadi buku besar itu pada prinsipnya dia akan mengelompokkan satu jenis akun tertentu. Jadi satu akun, satu kode atau satu nama akun. Kemudian akan dibuatkan detailnya sampai saldonya kelihatan. Nah, di sini kita sudah membuat transaksinya, sisa buat formatnya. Untuk di sini kita akan munculkan kode akun dan ini nama akun. Seperti ini, kode dan nama akun. Kita merge and center supaya ini kita copy saja. Nah, di sini teman-teman bisa melihat sendiri ini sudah ada format yang kita buat. Saya hilangkan dulu grid lines-nya supaya lebih rapi seperti ini, teman-teman. Nah, boleh tambahkan warna. Jadi ini saya buat sedetail mungkin supaya teman-teman bisa mengikuti dan praktekkan, supaya bisa melihat bahwa ternyata menyusun laporan keuangan itu tidak sesulit yang teman-teman pikirkan. Jadi kita pindahkan dulu ke sini. Oke. Jadi ini teman-teman membuat laporan itu tidak sulit, asalkan teman-teman memahami logika dasarnya. Nah, di sini di kode kita akan buat formulanya kita. Jadi sama dengan if jika kode akunnya ini tidak dimasukkan atau kosong. Kosong itu dalam Excel itu tanda kutip 2 kali. Kemudian jika kosong maka harusnya di sini kode kita muncul arahan pilih akun. Jadi awali dengan tanda petik 2, tanda kutip. Kemudian masukkan teksnya, pilih akun, kemudian balas, ketutup tanda petiknya, kemudian titik koma untuk pemisah. Atau kalau teman-teman error itu boleh menggunakan
Oke, teman-teman boleh menggunakan ini koma saja. Jadi di sini jika salah itu berarti di sini ada isinya, kita akan ambil kodenya J2-nya nih. Jadi seperti ini. Ini adalah kode akun. Sekarang kita akan memasukkan nama akun ini. Nama akun ini teman-teman bisa menggunakan formula indeks. Jadi indeks kemudian ini kita cek dulu yang kemarin kita sudah buat atau belum untuk penamaan sheetnya. Ini ada kode akun, kemudian di sini kita belum buat untuk nama, kita munculkan dulu hiddensnya. Di kode ini kita beri nama kode, kemudian ini adalah nama akun. Jadi tidak boleh menggunakan spasi teman-teman. Nama akun. Sekarang kita masuk kembali ke buku besar, sama dengan indeks. Jadi indeks, yang diindeks adalah nama akun yang akan kita munculkan nama akunnya. Berarti match kita akan cocokkan match kodenya, kode akun, kemudian yang kita akan ambil itu cocokkan di kode akunnya itu kodenya dan 0. Oke, tutup, lalu kita enter. Nah, ini sebenarnya fungsinya sama teman-teman jika menggunakan fungsi VLOOKUP. Tapi kalau VLOOKUP kelemahannya itu tadi, kalau ada penambahan kolom maka ini akan bergeser. Tapi kalau menggunakan indeks dan match ini maka akan tetap dia, tidak akan berubah. Ini yang saya terapkan di Exat versi VS itu yang terbaru, menggunakan formula index and match. Nah, nanti di tanggal ini kita akan buat dulu di jurnalnya satu kolom bantu. Oke, di sini kita ada KB kolom bantu buku besar. Nah, jadi kolom bantunya itu kita buat seperti ini. Kecil dulu. Oke. Ya teman-teman, ini adalah kolom bantu. Nah, kita akan menggunakan formula conif. Jadi di sini conif. Jadi conif range-nya itu dari kode akun ini kita akan ambil yang paling di atas saja. Jadi ini. Kemudian kita titik 2. Lalu di sini kita absolutkan 1 saja supaya tidak bergeser yang satu ini. Sorry. Oke, di atas ini. Kemudian kriterianya akan kita ambil ini kodenya. Jadi balas, kita enter. Nah, coba tarik ke bawah. Oke. Sekarang yang perlu teman-teman lakukan adalah menambahkan formulanya. Ini di sini bisa teman-teman modif lagi dengan menambahkan dan. Ini mengambil kode akun itu. Jadi dan F7. Kita enter. Kita klik 2 kali di ujung setelah muncul tanda tambah seperti ini. Nah, ini sudah ada 2. Ini menghitung jadi 1400 ini 1, kemudian ini kan persediaan 2, jadi 100 kemudian 2, 1 2. Nah, yang 0 ini kita bisa hilangkan.
Jadi tambahkan lagi rumus logika if. Jadi jika kodenya ini sama dengan kosong atau tidak diisi, maka di sini kosong juga. Jika salah baru muncul yang rumus count if ini. Kita enter yes saja kalau muncul peringatan, karena kita tidak menambahkan tanda kurung penutup, sehingga Excel itu memberitahukan kita lanjutkan saja yes. Kemudian kita klik 2 kali, maka yang tidak ada kode akunnya akan kosong seperti ini. Setelah kita dapat kata kunci ini, kita sudah bisa mengambil data ini. Dan ini boleh dibuatkan dulu nama. Ini JU tanggal. Oke. Kemudian JU ref, JU keterangan. Ini akan mempermudah teman-teman. Jadi tinggal dipilih saja JU KB, JU kode, JU debit. Jadi JU debit, kemudian di sini ada JU kredit. Oke, kita lanjut teman-teman. Jadi kita sudah punya beberapa nama yang diawali dengan JU, berarti itu jurnal umum. Sekarang di buku besarnya, kita buatkan juga nama JU BB saja. Oke, di buku besarnya ini, tanggal ini kita akan buat satu baris saja di sini, yang sebentar kita akan sembunyikan. Di sini itu nomor 1. Jadi tergantung teman-teman mau dimunculkan atau disembunyikan juga apa-apa. Oke, kita akan buat ke bawah sebanyak yang teman-teman perlukan. Nah, di sini teman-teman di tanggal itu tetap menggunakan formula indeks. Jadi indeks yang akan kita ambil adalah JU tanggal. Ini row-nya JU tanggal, kemudian row-nya itu match. Yang kita look itu ini kita absolutkan. Jadi kita absolutkan dengan menekan F4 satu kali sampai muncul seperti ini. Lalu teman-teman batasi dengan titik koma. Lookup array-nya itu JU BB, lalu 0. Oke. Kita enter. Copy ke bawah. Ini error teman-teman. Kenapa error? Karena kodenya ini belum ada transaksi di jurnal. Kalau sudah ada, kita coba ambil yang 100 ini. Oke, sorry, di sini tambahkan 1 teman-teman, karena kita ada ini lagi. Jadi ini dan kodenya kita enter. Oke, formatnya kita harus ubah ke tanggal. Jadi kita gunakan saja sort date, rata kiri. Nah, di sini ada yang error teman-teman. Ini kan kurang menarik kalau kita lihat. Makanya di sini di formulanya kita tambahkan if error. Jadi jika error, maka yang akan muncul di sini itu kosong. Seperti ini. Kita coba klik 2 kali. Maka yang diambil hanya ini. Kemudian untuk berikutnya teman-teman sisa copy saja. Seperti ini. Tinggal ganti array-nya dengan JU. Sekarang kita ambil ref. Oke. Enter. Kita copy ke bawah, klik 2 kali saja. Keterangan kita copy lagi.
Ini kita ganti juga dengan JU yang akan kita gunakan, itu JU keterangan. Oke, di sini kita copy, ganti dengan JU debit. Jadi JU debit. Oke. Di sini kita ambil JU kredit. Ini kemudahannya jika teman-teman menggunakan nama, jadi tinggal dipanggil namanya. Dan saldo ini nanti sebentar kita isi. Kita blok saja semua lalu copy ke bawah, paste, ini tarik saja. Hasilnya seperti ini. Accounting dulu formatnya. Nah, ini sebenarnya sudah jadi teman-teman buku besarnya. Jika teman-teman pilih angka 4 misalkan sudah ada di transaksi, ini ada penjualan barang, pendapatan, kemudian persediaan tadi sudah ada juga persediaan. Jadi ini sudah otomatis memisahkan dengan nomor ini. Tinggal di copy saja ke bawah. Kalau teman-teman merasa barisnya kurang banyak, tinggal di copy saja seperti ini. Maka otomatis formulanya juga tercopy. Nah, saldo awal di sini, saldo awal ini kita akan ambil dari coanya tadi. Misal di sini ada saldo awal kasnya itu 1 juta. Jadi di sini 1 juta, harusnya modal juga ini, modal awal 1 juta. Oke. Di sini ada 1 juta. Jadi balance teman-teman. Teman-teman bisa tambahkan juga di sini untuk penyeimbangnya. Nah, teman-teman selanjutnya di buku besar harusnya itu mengambil sesuai dengan kode untuk saldo awalnya. Jadi kita menggunakan formula yang sama. Jadi indeks di sini yang kita indeks adalah kode. Kita blok dulu coanya. Ini kita belum kasih nama. Untuk yang debit ini kita bisa kasih nama juga. Nah, kita klik saja, kemudian di sini kan coa. Jadi kita buat coa debit. Kemudian yang kredit itu namanya coa kredit. Oke. Setelah selesai, kalau kita klik ini coa debit, kemudian kita klik F itu coa kredit. Seperti ini. Nah, sekarang di buku besar ini kita masukkan rumus indeks. Jadi indeks yang diindeks adalah sebelumnya kita harus kelompokkan ini saldo normalnya debit atau kredit. Di sini saja, teman-teman. Kita akan ambil dari jenis ini di form control. Jadi kalau jenisnya kas, maka saldo normalnya adalah debit. Posisinya adalah neraca. Nah, langkah pertama di buku besarnya kita akan tentukan dulu dia tipenya apa. Makanya di sini kita buat lagi coa tipe. Oke, tipenya apa? Kas, bank atau akun piutang itu akan menentukan saldo normalnya yang di sini. Oke. Jadi ada tipe, kemudian di sini sudah ada posisi, sudah ada saldo normal. Oke. Nah, sekarang di buku besarnya kita lanjut kembali. Yang pertama adalah tipenya dulu. Jadi indeks, kemudian yang kita munculkan adalah coa tipe. Jadi tipe, kemudian kita titik koma, match. Yang kita lihat look value-nya itu adalah kode yang kita pilih, kemudian look array-nya itu ada di kode, lalu 0. Oke, kita enter. Yes. Berarti tipenya adalah persediaan. Di persediaan ini nih, kita buatkan lagi formula indeks. Jadi indeks
kita akan lihat ambil SN-nya dulu. Jadi saldo normal SN. Kita cek dulu namanya di sini. Itu menggunakan ini saldo normalnya itu SLD normal. Berarti sama dengan indeks SLD normal. Kemudian raw number itu match. Lalu kita akan mengambil match ini kita ambil persediaan, kemudian free koma. Lalu ini dia masukkan tipe. Oke, ini tipe, lalu 0. Jadi teman-teman perlu ingat nama yang diberikan. Kita enter, maka muncul debit di sini. Nah, sekarang kita akan ambil saldo debit dan saldo kredit dari akunnya. Jadi indeks, kemudian yang kita akan ambil adalah COA debitnya dulu. COA debit, kemudian match lookup value-nya ini kita ambilkan dari TB ini. Oke, sorry dari kode. Kemudian kita lookup ini dia dari COA, dari kode. Kemudian 0 kita tutup. Oke, ini kita tutup. Bentar, seperti ini kosong. Kemudian dari sini kita sisa copy, sebenarnya bisa copy teman-teman untuk ganti saja di sini dengan COA kredit. Oke. Nah, kita coba tes yang tadi kita sudah isi di kas. Oke, ini ada teman-teman. Nah, untuk saldo awal teman-teman sisa masukkan logika. Jika ini saldo normalnya sama dengan debit, jika saldo normal sama dengan debit, maka kita akan ambil debit dikurangi dengan kredit. Ini untuk menghindari angka minus. Kemudian jika salah, berarti kalau bukan debit berarti ini kredit, karena cuma dua kemungkinannya. Kalau dia kredit berarti kredit dikurang dengan debit. Jadi kebalikannya seperti ini. Kita tutup, enter, sisa 1 juta. Nah, saldo akhir ini nanti kita isi teman-teman. Untuk di baris pertama, untuk formulanya di saldo ini berarti saldo awal. Jadi kita buat dulu logikanya sama dengan jika saldo ini saldo normal debit, maka jam 4 ini jangan lupa diabsolutkan teman-teman, karena kita akan copy ke bawah, jadi diabsolutkan dulu. Jika sama dengan debit, maka saldo awal kita akan tambah dengan debit dikurangi dengan kredit, itu normalnya. Kalau misalkan bukan debit, berarti kredit kita ambil saldo awal ditambah kredit dikurangi dengan debit. Kita tutup, enter. Oke. Terus di kolom kedua baru kita menggunakan rumus yang sama. Jika J4, kita F4 dulu, sama dengan debit, jadi sama dengan debit, maka benarnya itu saldo awal ditambah dengan debit dikurang dengan kredit. Jika salah, berarti saldo awal ditambah dengan kredit dikurang dengan debit. Oke, kita tinggal copy yang baris kedua sampai sebanyak baris yang kita butuhkan. Nah, di sini ada error teman-teman. Maka di sini boleh teman-teman tambahkan fungsi if error. Kemudian batasi dengan titik koma, lalu jika error teman-teman masukkan kosong saja, enter.
kita copy ke bawah, hilang teman-teman. Nah, ini teman-teman sudah membuat buku besarnya. Di sini teman-teman sisa masukkan saja rumusnya. Ini adalah sum. Jadi if, jadi sama dengan saldo akhirnya ini kita akan buat sama dengan if kode J4 absolutkan sama dengan debit, maka kita akan jumlahkan sum, ambil jumlah debitnya, jadi sumnya ini kita akan tarik sampai ke bawah. Misal kita buat 25 baris ini, kemudian kita tutup, kemudian kita kurang dengan sum ininya, jadi sum untuk kredit. Oke. Kita tutup. Tapi jika salah, teman-teman bisa copy saja ini. Berarti yang kreditnya dulu dikurangi dengan debit. Oke, seperti ini. Kita enter, yes. Maka 90.000-nya muncul di sini, masih ke atas. Berarti ini adalah saldo akhirnya. Nah, sekarang saya akan berikan trik lagi untuk fungsi filter. Jadi ini kan barisnya kita tidak perlukan karena ini sudah tidak ada lagi. Ini kosong isinya, maka kita tidak usah munculkan. Itu di sini buat dulu filternya. Nah, di sini teman-teman buat logika. Jadi jika if or, jadi atau ini saja, jika tanggal sama dengan kosong, maka di sini 0. Jika salah, ini adalah 1, berarti dia tidak kosong teman-teman. Kemudian kita tarik ke bawah sebanyak baris yang kita buat. Di sini teman-teman bisa gunakan fungsi filter yang ada di menu data, kemudian filter. Kita coba cek, munculkan yang satu saja. Jadi seperti ini. Supaya teman-teman bisa lebih bagus lagi, ini kita akan berikan warna putih. Oke. Ini juga nomornya ke bawah kita akan beri warna putih. Begitu juga dengan filternya, jadi tidak kelihatan teman-teman. Yaps. Jadi untuk buku besarnya. Jadi ini adalah cara paling mudah membuat buku besar untuk semua akun. Jadi tinggal dipilih saja, maka otomatis kemudian tinggal di filter. Oke. Nih, kemudian kita ganti lagi menjadi 11, kita filter lagi, sisa oke saja seperti ini. Nah, ini ada kesalahan di sini teman-teman. Karena ini tidak kita lupa masukkan saldo awalnya. Jika ada kan seperti ini. Berarti di sini masih ada saldo awal dikurang. Oke. Sorry, ini saldo awal kurang dalam kurung. Nah, oke. Kita buat dulu ini. Kemudian ini saldo awal sama juga, saldo awal kurang dalam kurung. Kemudian kita balas lagi. Oke, bentar. Jadi di sini 1.050.000. Oke, coba saya ubah di sini tambah. Jadi kita buat tambah saja, lupa saya.
harusnya ditambah dengan saldo awal. Oke. Kita sudah buat, ini sudah aman teman-teman. Yang di print itu sisa ini saja. Nanti di periode berikutnya, di seri-seri berikutnya kita akan membuat bagaimana cara yang bagus untuk ngeprint Excel. Tapi untuk format buku besar seperti ini teman-teman. Nanti teman-teman bisa kembangkan sendiri karena sudah tahu formulanya. Jangan lupa disimpan dulu filenya ini. Kita simpan. Oke, jadi itu langkah untuk membuat buku besar. Jadi cukup sekali saja kita desain seperti ini, nanti tinggal pilih akun. Bagi teman-teman yang misalkan agak kesulitan, itu bisa kita diskusikan bersama di kolom komentar. Nanti silakan berkomentar, tapi jangan lupa untuk like, kemudian bantu untuk membangun channel ini supaya saya bisa menyelesaikan tutorial ini sampai ke semua laporan. Oke, cukup sampai di sini untuk sesi kali ini dan nantikan untuk sesi berikutnya. Salam Sarjayadi Awe.